Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fadila Harahap dengan NIM 23231123. Baiklah, video kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita memungkinkan wanita untuk bereproduksi dengan menghasilkan sel telur atau ovum dan tempat terjadinya pembuahan. Organ reproduksi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada eksternal atau bagian luar. Yang kedua ada internal atau bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian luar yang pertama ada labia mayora. Bagian terluar dari sistem reproduksi wanita yang berfungsi melindungi organ reproduksi bagian luar lainnya. Labia mayora mengandung banyak kelenjar keringat dan minyak dan akan ditutupi oleh rambut kemaluan setelah pubertas. Yang kedua ada labia minora, yaitu bibir vagina yang ukurannya lebih kecil, terletak di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Kulit labia minora lebih mudah mengalami iritasi. Yang ketiga klitoris, yaitu organ yang berfungsi memberikan kenikmatan seksual dan memungkinkannya mencapai orgasme. Klitoris terletak di antara labia minora dan ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut freatium. Organisme reproduksi wanita bagian luar yang keempat ada kelenjar Bartholin, yaitu kelenjar yang terletak di kedua sisi lubang atau bibir vagina dan berfungsi mengeluarkan cairan yang melumasi vagina. Yang kelima, selaput darah, yaitu lapisan jaringan yang sangat tipis dan terbentang di lubang vagina. Yang keenam, lubang vagina, lubang di antara kedua kaki wanita, di bawah uretra dan di atas anus. Yang ketujuh, bukaan uretra, yaitu lubang tempat buang air kecil. Untuk pembahasan selanjutnya ada organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina, yaitu saluran yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Vagina berfungsi sebagai jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, dan jalan masuk sperma. Yang kedua, serviks, yaitu bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berfungsi memproduksi lendir yang membantu sperma mencapai sel telur, melindungi rahim dari bakteri dan benda asing, dan menutup saat hamil untuk mencegah infeksi. Yang ketiga ada rahim, yaitu organ reproduksi wanita yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio dan janin. Yang keempat, tuba fallopi, yaitu saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Tuba fallopi berfungsi untuk mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim dan sebagai tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Yang kelima, ovarium, organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk memproduksi hormon seperti estrogen dan progesteron serta melepaskan sel telur. Proses terjadinya menstruasi dan hormon yang terlibat. Yang pertama ada fase folikular. Terdapat dua hormon, yaitu hormon perangsang folikel atau FSH dan hormon luteinisasi atau LH, dilepas dari otak dan mengalir melalui darah ke ovarium. Hormon tersebut merangsang pertumbuhan sekitar 15-20 sel telur di ovarium. Hormon-hormon ini juga memicu peningkatan produksi hormon estrogen. Saat kadar estrogen meningkat, produksi hormon perangsang folikel akan berhenti. Saat fase folikular berlanjut, saat folikel dalam satu ovarium menjadi dominan dan terus matang. Yang kedua ada fase ovulasi, yaitu peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah hormon luteinisasi yang diproduksi otak. Hal ini menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari ovarium. Saat sel telur dilepaskan, sel telur ditangkap oleh tonjolan seperti jari di ujung tuba fallopi. Selama 1 hari sampai 5 hari,
Sebelum ovulasi, kebanyakan wanita akan mengalami peningkatan lendir serviks berwarna putih. Yang ketiga, ada fase luteal. Setelah melepaskan sel telur, folikel ovarium yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang disebut corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Jika hubungan seksual telah terjadi dan sperma telah membuahi sel telur yang dibuahi akan bergerak melalui tuba Fallopi untuk menempel di rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, sel telur akan larut dalam rahim. Tidak diperlukan untuk mendukung kehamilan. Lapisan rahim akan rusak dan mengelupas. Inilah saatnya menstruasi dimulai. Proses fertilisasi. Yang pertama ada ovulasi, yaitu ovarium melepaskan sel telur untuk pembuahan. Yang kedua, perpindahan sperma, yaitu sperma berenang melalui vagina dan masuk ke saluran tuba. Yang ketiga, fertilisasi, sperma berhasil membuahi sel telur. Yang keempat, perkembangan embrio. Sel telur yang telah dibuahi terus bergerak ke tuba Fallopi dan membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, lalu lebih banyak sel lagi. Yang kelima, implantasi, yaitu blastokista menempel pada lapisan rahim. Yang keenam, aktivasi, yaitu sel telur merespon sel sperma saat pembuahan. Yang ketujuh, penggabungan inti. Inti sperma yang mengandung 23 kromosom atau haploid bergabungan dengan inti ovum yang mengandung 23 kromosom sehingga menghasilkan zigot. Hormon yang terlibat, yang pertama hormon estrogen, yaitu hormon yang diproduksi sebagian besar di ovarium atau di indung telur. Lonjakan hormon estrogen membuat rahim menebal. Yang kedua, hormon progesteron, hormon yang mengatur menstruasi dan mendukung kehamilan pada wanita. Yang ketiga, hormon chorionic gonadotropin atau HCG, yaitu hormon yang mendukung carpus luteum sehingga tetap memproduksi progestogen dan estrogen. Yang keempat ada follicle stimulating hormone atau FSH, yaitu hormon yang berperan di masa sebelum ovulasi yang disebut fase folikuler. Yang terakhir ada luteinizing hormone atau LH, yaitu hormon yang bekerja bersama hormon FSH. Perkembangan embrio setelah terjadinya fertilisasi. Fase pertama ada fase morula. Morula menempatkan diri di bawah mukosa rahim dan dibatasi oleh suatu lapisan yang disebut zona pellucida. Fase kedua ada fase blastula, yaitu perubahan morula menjadi blastosit. Fase ketiga ada fase gastrula, dimulai dengan terbentuknya garis primitif yang memiliki nodus primitif di ujung sebaliknya. Fase terakhir, fase organogenesis, yaitu proses pembentukan organ-organ embrio. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.